علينا الصبر والثبت واكسرنا القوم الكافرين ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah kayakan kami dengan ilmu, wa zayyina bil hilmi, dan hiasi tingkah laku kami dengan kebijaksanaan kami, wa akrimna bit taqwa, dan muliakan kami dengan ketakwaan kami, wa jammilna bil afiyah, dan hiasi kami ya Allah dengan kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami. Ya Allah, berikan kepada kami rizki yang halal sebagai sarana untuk mendapatkan ridho-Mu ketika kami datang ke Baitullah. Berikan kami ilmu yang bermanfaat, dan jadikanlah kami ya Allah di antara deretan orang-orang yang Kau cintai di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang berkata kaki kita kemana saja ia melangkahnya. Tidak tahu kita bila akhirnya dari umroh ke umroh adalah penggugur dosa. Dari sholat Jumat ke Jumat berikutnya adalah penggugur dosa. Dapatkan sholat Jumat yang bermakna di Masjidil Haram dan sholat Jumat yang khusyuk di Masjid Nabawi. Maskitours mempersembahkan Umroh 2 Jumat 17 April 2012. Info lengkap hubungi Maskitours, Jalan Mangga 33 Bandung, telepon 727 3325, hotline 751 751 75. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang terpanggil. Jadikan umroh lebih bermakna bersama Ananda tercinta dalam Umroh Auladi Fun. Fun with Allah, fun with your parents, and fun with yourself. Jadikan anak Anda soleh-solehah bersama kami Maskitours. Wujudkan kebersamaan Anda bersama Ananda tercinta 29 Juni 2012. Info lengkap hubungi Maskitours, Jalan Mangga 33 Bandung, telepon 727 3325, hotline 751 751 75. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah
memampukan orang terpanggil. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya barangkali tadi udah panjang lebar disampaikan, tapi saya ingin sekali lagi menyampaikan syukuri undangan untuk menjadi tamu Allah, dan teruslah minta untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah, dan mudah-mudahan setiap keberangkatan kita semakin mendekatkan cita-cita kita untuk menjadi ahli surganya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus bicara juga katanya. Bapak Ibu sekalian, pernah suatu saat saya malas gitu ya, pergi umroh. Ternyata Allah maksa saya untuk pergi umroh juga. Kata Ustadz katanya, ini memang dipaksa oleh Allah. Kalau sudah diundang oleh Allah tidak bisa tidak katanya. Nah, akhirnya saya di sana menyadari bahwa memang ini undangan Allah. Jadi kalaupun kita tidak mau, kalau diundang oleh Allah pasti pergi juga. Demikian dari saya. Boleh berikan tepuk tangan untuk pasangan inspiring di kesempatan saat ini. Berikutnya kita ke Umi Ihsan terlebih dahulu, Tekokom dan Kang Wildan terakhir ya. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sungguh merupakan kebahagiaan yang tiada terhingga, karena pada hari ini kita bisa bertemu subhanallah dengan calon tamu Allah yang sebentar lagi kita akan diundang untuk datang ke rumahnya. Mudah-mudahan kedatangan kita semua ke sana benar-benar dijadikan sebuah kesempatan emas untuk bertaubat dengan sebaik-baiknya, taubat dengan setulus-tulusnya, bertobat dengan seikhlas-ikhlasnya, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan semua doa-doa kita, semua permohonan kita, semua permintaan kita. Jadikan kesempatan ini menjadi kesempatan yang seolah-olah umroh ini adalah umroh yang terakhir bagi kita semua, sehingga kita benar-benar khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam tilawah, dan memanfaatkan setiap malamnya untuk tilawah Al-Quran, qiyamul lail, ditingkatkan kehusyuannya, keikhlasannya, dan menangislah yang sebanyak-banyaknya, menangislah yang sebanyak-banyaknya, karena tidak ada kenikmat yang paling sempurna, tidak ada kenikmatan yang paling baik, yang paling tinggi kita rasakan kecuali menangis di hadapan Ka'bah. Dan di situ seolah-olah Allah mendengar jeritan tangisan kita, dan kita pun seolah-olah melihat Allah. Subhanallah, indahnya luar biasa. Dan saya berharap pada saatnya nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bertamu ke rumah Allah, manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,
dengan seilas-ilasnya dan jauhkan dari sifat riya, ujub, takabur, sombong, karena penyakit itu tidak akan menjadikan kita menjadi jamaah yang lebih baik setelah kita pulang ke Indonesia ini. Itu saja mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ustazah Devi kami persilahkan. Rindu dengan suara semuanya, sehat semuanya. Masih bertahan untuk duduk seakan-akan sedang bersujud di hadapan Zat yang Maha Ghafur. Insyaallah. Saya hanya ingin mengajak satu hal. Mari kita kembalikan peran kita sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai wanita, dan sebagai perempuan. Mungkin ada yang paling harus saya istimewakan di sini. Ibuku terkasih, saya pernah menulis di sebuah catatan ketika hari ibu. Itu sekitar 40 tahun ke belakang. Ibu, saat engkau suruh aku membeli bumbu di warung, engkau berikan aku upah 1.000. Saat aku membantumu menjaga ade, kau bisikan di telingaku bahwa engkau akan tambah uang jajanku dengan 5.000. Saat aku bantu ade berangkat sekolah, engkau pun katakan kepadaku 10.000 akan ku beri engkau anakku. Aku berangkat sekolah, kau bereskan tempat tidurku dan tulisan itu engkau baca. Kau tulis di balik halaman itu, untuk menghamilkanmu selama 9 bulan ku tak pernah berhitung anakku. Untuk melahirkanmu ketika puluhan syaraf harus terputus dari rahimku, bahkan tetesan-tetesan darah mengalir di tubuhku. Aku pun katakan, itu takkan kuhitung untukmu. Untuk setiap tetesan ASI yang membuat engkau bisa berdiri seperti hari ini, itu pun ku gratiskan untukmu. Kutulis kembali jawaban itu. Bu, semuanya ku anggap lunas. Belum, kata beliau. Karena untuk menjadikan engkau perempuan yang disayangi oleh pasangan hidupmu, ibu harus bangun sepertiga malam demi mengetuk arasy-Nya Allah. Kita tidak lahir dari belahan batu, saudaraku. Kita bukan Nabi Adam yang tanpa ayah dan ibu. Kita punya yang telah Allah amanatkan untuk dihormati sebelum kita berkunjung ke rumahnya. Ayah dan ibu kita, yakinkan kita adalah insan yang telah diciptakan paling sempurna. Sebab itu ada hal yang ingin saya sampaikan untuk sharing dengan calon jamaah yang akan berangkat. Marilah kita menjadi insan yang selalu berpikir cerdas, bekerja keras, berdoa ikhlas, bersujud syukur, kemas semuanya dalam sabar. Bukankah yang harus tajam itu adalah pikiran, yang harus bersih adalah hati, yang harus tipis adalah dengki, yang harus tebal adalah iman, yang harus kekal adalah takwa, yang harus menjadi tujuan adalah syurga. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Devi, dan selanjutnya Ustadz Dedi Ambara kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Devi membuat saya menangis. Nuhun. Ya, tidak ada seorang pun yang hatinya tidak bergetar, tidak bergoyang dan berjatuhan air matanya tatkala siapapun berbicara tentang orang tuanya, khususnya ibu. Terima kasih Bu Devi. Tidak banyak yang saya sampaikan, saya ingin menyampaikan satu ungkapan seorang sahabat. Beliau ini dikenal seorang, selain hafiz Quran, suaranya bagus. Mohon maaf, fisiknya dia tidak sempurna karena salah satu kakinya kecil. Namun ketika Rasulullah SAW menyatakan, andai iman sahabat ini ditimbang dengan iman seluruh penduduk Madinah,
niscaya iman sahabat ini lebih berat. Beliau adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Di kedua pipinya bergaris karena bekas aliran air mata, dan termasuk salah satu yang diizinkan surga. Suatu hari beliau bersenandung lirih mengatakan, ma nadimtu ala syai'in kana dami ala yaumin gharabat syamsuhu nakasu azali walam yazdad amali. Demi Allah, aku tidak pernah menyesali sesuatu sebagaimana aku menyesali terhadap suatu hari tenggelam mataharinya, berkuranglah jatah hidupku, namun seperti ini, sangat menyesali hari-hari yang berganti sementara amal tidak bertambah. Ibu sekalian, poinnya adalah jangan pernah sia-siakan waktu. Waktu-waktu yang bergulir, detik, menit, dan jam, semuanya tidak pernah bisa berganti. Dan semua menjadi catatan. Kalau kita tidak isi, menjadi catatan yang kosong. Kalau terisi dengan yang buruk, maka buruklah. Terisi dengan yang baik, maka baiklah. Insya Allah dengan kegiatan ibadah kita, umroh ke Baitullah, menjadi salah satu bagian ibadah kita, mengisi lembar-lembar hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ustadz Ahmad Humaydi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW mau takbir, itu tiba-tiba ada seorang Arab gunung yang mengatakan, Muhammad, kapan terjadinya kiamat? Yang Rasulullah mau takbir itu tidak jadi, kemudian menengok ke belakang. Dan Rasul tersenyum, kemudian Rasulullah melanjutkan takbir. Beres sholat, kemudian Rasulullah berdiri. Siapa tadi yang mengatakan kapan kiamat itu terjadi? Aku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang sudah Anda persiapkan menghadapi kiamat? Orang itu kemudian menangis, dan orang itu mengatakan, ya Rasulullah, amalku tidak seperti sahabat yang lain, ibadahku tidak seperti sahabat yang lain, tapi aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau beserta dengan orang yang engkau cintai. Saya cuma titip sama Bapak Ibu sekalian, jadikan umroh kita sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan jadikanlah umroh kita ini sebagai upaya kita untuk menjadi tamu Allah yang baik. Bahwa kalau kita menjadi tamu yang baik, nanti Allah akan menjadi pribumi yang baik buat kita. Dan ikhlaskan hati kita, kami sebagai pembimbing cuman ingin khidmatul ummah, memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk Teh Kokom dan Kang Wildan, saya duluan ya. Bapak Ibu, suatu saat saya bersama para pembimbing sedang berkumpul. Semuanya berbicara, Masya Allah, ilmu semuanya. Lalu giliran saya bilang, Masya Allah, hari ini saya bersama guru-guru yang luar biasa. Guru-guru yang biasa saya dengar ceramahnya, guru-guru yang biasa saya tanya. Mereka lah ustadz-ustazah yang ada di sini. Lalu saya bilang, lalu saya ini siapa Ustadz? Lalu saya ini siapa Ustazah? Saya hanyalah seorang yang ingin memperbaiki diri. Tapi saya yakin ketika kita berada di dalam sebuah lingkungan, ketika kita berada dalam sebuah institusi, termasuk saat ini, skenario Allah ada pada diri kita, bahwa diri kita memang telah ditakdirkan untuk berada di sini. Setelah saya ingat kembali, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ternyata ketika saya berdiri di sini sekarang, saya berada di jajaran pembimbing Maskiturs. Ini merupakan doa dari orang tua saya. Pap, terima kasih. Ayah saya ada di sana. Karena telah mendoakan
anaknya untuk terus bisa berkhidmat kepada umat ini. Mi, kalau boleh saya ingin memberikan sujud dan salam nikmat saya. Berkat doa mereka lah, ternyata saya berada di sini, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Dan juga terima kasih kepada istri tercinta. Ini kesempatan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan diri kita untuk bersama orang-orang yang terus mencintai Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan tidak termasuk orang yang bangkrut pada saat nanti di hari akhirat nanti. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, sebagai pembawa acara sekarang, kita berikan tepuk tangan untuk pasangannya yang luar biasa, Teh Kokom dan Kang Wildan. Kami bersama maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Nugi. Saya ralat, saya bukan ustadz. Saya hanyalah Wildan, bagian angkat koper, Bu. Kalau urusan umroh haji nanti koper urusan saya, Bu. Urusan teknis nanti ustadz yang ini. Makanya saya bilang saya bukan ustadz. Kalau ada apa kan ustadz yang masalah ibadah. Alhamdulillah. Subhanallah, ini adalah Mas Kitur ini belum 1 tahun. Kita 6 Maret nanti baru 1 tahun, Bu. Subhanallah, saya ngurus travel yang lalu. Itu 4 tahun saya baru bisa banyak. Tapi Mas Kitur, kita mulai dari 6 Maret. Tahun kemarin kita 126. Hari ini sampai Februari kita sudah 354. Sampai Maret itu. Subhanallah. 2 kali lipat. Ini karena doa-doa para jamaah. Karena doa-doa para pembimbing. Subhanallah. Saya, Bapak, Ibu, mohon doakan kami, pembimbing juga manajemen Mas Kitur, solehkan kami, karena terus terang Bapak Ibu yang berangkat umroh pasti saya yakin soleh. Kita akan datang ke sana pasti mempersiapkan kesolehannya itu. Tapi kami, saya Mas Kitur, saya pribadi, saya mengatakan bahwa tidak ada orang berpengalaman datang ke sana. Tidak ada travel yang berpengalaman ke sana. Kalau ada yang bilang begitu silahkan, kami tidak akan berani bahwa kami berpengalaman. Setiap datang ke sana kami selalu nol lagi, dan saya biasanya 2 hari selama di Madinah masih mules-mules, Bu. Kalau ada yang lihat di Facebook saya atau di status BB saya, mules itu biasa pada komentarin. Mules dalam artian saya alhamdulillah berangkat haji tahun 2000, pengangguran, kata Pak Miftah Farid, "Will, kamu berangkat." Saya kaget, kok saya bisa ada di sini. Jadi inilah kenapa Mas Kitur tagline-nya, Allah tidak memanggil orang mampu, tapi Allah memampukan orang terpanggil. Jadi yakin, Bu, berdoa, ada ikhtiar, insya Allah Allah akan memanggil kita. Bukan soal materi duit atau soal sholatnya, bukan itu, Bu. Ikhtiar, materi itu bisa Allah akan siapkan itu semuanya. Jadi insya Allah Bapak Ibu adalah calon tamu Allah. Kalau sudah sampai kota Mekah sudah menjadi tamu Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Bayangkan, Bu, saya ingat ada hadis suatu saat terjadi gempa di Madinah dan kebukalah makam di kuburan itu dan tersembuhlah kaki salah satu di makam itu. Kata dilihat, kaki siapa ini? Kata gubernur Madinah. Ada seorang ahli hadis yang tahu bagaimana kaki Rasulullah, bagaimana kuku Rasulullah, bagaimana badan di Rasulullah, dia tahu sampai hafal. Dipanggillah ahli hadis itu, "Hei, Fulan, kaki siapakah ini?" Dan dia lihat, ini adalah kaki Umar bin Khattab.
Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu datang ke Madinah, yang di hadapan Bapak Ibu bukanlah tulang belulang Rasulullah, tapi jasad Rasulullah. Karena Allah janjikan barang siapa yang mati syahid tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan, langsung dikafani, kubur saja, Allah jaga jasadnya. Banyak kita datang ke Madinah nanti, yang di hadapan kita jasad Rasulullah utuh, tidak dimakan oleh bakteri atau apapun, Bu. Subhanallah, secepatnya ibu datang ke sana, berikan salam buat Rasulullah, salam buat Abu Bakar, salam buat Umar. Sampaikan doa-doa ibu di sana, bukan di kuburannya tapi di Raudhah. Itulah nikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang mati syahid. Jadi berbahagialah kepada ibu-ibu yang sudah jadi calon tamu Allah. Insyaallah perkuat doa. Materi teknik training ini kita persiapkan memang bukan kepada hal-hal teknis, tapi persiapan ruhiyah kita. Insyaallah minggu depan tanggal 17 Februari Maski sudah mulai berangkat dari keluarga Pak Himawan, sekeluarga insyaallah berangkat. Tanggal 21 insyaallah grup Bintang Nusantara bersama saya Ustadz Taufik Ismail, Ustadz Ridwan dan Ibu Dian, kita akan berangkat. Tanggal 23 kita ada grup umroh Turki. Lalu tanggal 25 insyaallah Teh Mimin yang berangkat. Alhamdulillah di bulan Februari ini kita sudah 150 orang. Tahun kemarin sudah terlalui. Terima kasih. Nanti mohon doanya Maski tetap dengan pembimbingnya tetap istiqomah. Niat kami adalah untuk membimbing, bukan sekedar profit, Bu. Insyaallah dengan doa Bapak Ibu, kalau targetnya bisnis, insyaallah kita akan tercapai itu. Sekian dari saya. Ini istri saya, Bu. Saya bikin Maski Tour sebenarnya buat istri saya, karena saya sebetulnya ada travel lain. Itu. Makanya namanya Maski Tour artinya Mazia Rizki. Mazia itu buat nama wanita, artinya istimewa. Jadi rizki yang istimewa itu adalah di Maski ini. Mangga saya kasih buat istri saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu calon tamu Allah, bahagia rasanya saya hari ini bersama orang-orang yang insya Allah soleh semua, juga para pembimbing yang insya Allah mensupport saya. Mohon doakan kami semua, keberadaan kami, pelayanan kami, apapun yang ingin kami berikan, itu semuanya ingin yang terbaik, sekemampuan kami. Istiqomahkan kami, karena doa dari masing-masing mulut, semua orang yang ikhlas, itu kan Allah kabulkan semuanya. Terima kasih saya buat suami saya tercinta yang subhanallah, semoga Allah senantiasa merahmati sesuai dengan namanya Rahmat Wildan. Juga aktivitas saya semuanya juga atas doa dari orang tua saya tercinta yang kebetulan hari ini hadir. Mohon izin. Buat Ibunda Mama Hamidah, Ida Hamidah, atas doanya selama ini. Terima kasih. Kakak-kakak saya. Senantiasa mensupport saya, juga rekan-rekan dari tim manajemen semua. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah doa juga bagi ibu-ibu dan para jamaah. Mohon jangan lepaskan doa juga saat keberangkatan nanti tanggal 17, 23, 21, 25 dan seterusnya. Secara administratif mungkin Bapak Ibu semua sudah tercatat sebagai tamu Allah, tapi yakinkan dan kuatkan dengan doa, tidak hanya secara administratif, tapi jadikan bahwa kita betul-betul tamu Allah yang akan sampai ke Baitullah. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih.
Baik, tadi kita lihat ada Ustadz Taufik. Ustadz Taufiknya menghilang dulu di luar sebentar. Ada manasik umrah Turki. Sekarang sudah hadir di sini, kami persilakan Ustadz Taufik Ismail untuk maju ke depan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji hanya milik Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Allah yang maha besar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau tadi teman-teman pembimbing sudah menyampaikan semua sesuatu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, pada kesempatan ini juga saya ingin mengungkapkan rasa syukur yang sangat luar biasa. Karena di tempat ini Pak Wildan, teman-teman semua, Ustadz Asatidah, dihadiri juga oleh ibu saya, Ibu Hajah Imas Masito. Mama paling mana mah? Sekalian, sewaktu saya diterima kuliah di Universitas Madinah pada waktu itu tahun 1994, alhamdulillah ibu saya melaksanakan ibadah haji. Namun pada waktu itu saya tidak bisa sempurna membimbing beliau karena memang ada hal-hal yang lain yang saya tidak bisa untuk melakukannya. Dan mudah-mudahan pada tanggal 21 Februari nanti saya bisa membimbing ibu dan juga jemaah yang lainnya insya Allah. Karena pada dasarnya semua jemaah adalah orang tua saya, teman saya. Mudah-mudahan saya diberikan kemampuan untuk melayani Bapak Ibu dengan baik. Dan alhamdulillah juga pada hari ini selain ibu saya ada Uwa, begitu ya. Ada Uwa Mamat. Yang mana Uwa Mamat? Nggak kelihatan. Ada Mami. Mami mungkin bisa berdiri. Mami alhamdulillah. Ada juga, kalau tadi Uwa Mamat, sekarang istrinya Uwa Mamat. Ini juga alhamdulillah keluarga saya insya Allah. Ada juga Nin, ya Nin juga akan berangkat insya Allah 21 Februari. Dan ada adik saya, Dewi Kulsum. Ini kalau ibu-ibu, bapak-bapak main-main ke Cibaduyut, ada toko namanya Toko Baong, Bandung Oblong. Ada tulisan Wilujeng Shopping. Nah, itu milik beliau. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian ada kakak saya juga di sini. Yang tadi mungkin ya waktu Kang Nugi awal mempersilahkan untuk menyampaikan ya sharing tadi, wajahnya mirip saya, Pak Ustadz Maman Abdurrahman. Alhamdulillah ada ya, dan juga kakak saya Ahmad Mamduh juga ada alhamdulillah. Dan bukan mantan tetangga ya. Ada Pak Haji Sanyoto juga. Ini teman dekat saya dan istrinya yang akan ikut. Kemudian Pak Hambali. Pak Hambali ada? Pak Hambali sudah makan Pak Hambali? Udah ya. Dan istrinya dan yang lainnya insya Allah. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dicatat menjadi amal solih, amal kebaikan. Dan pada akhirnya nanti ketika kita melaksanakan ibadah umroh, Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk ikhlas dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Itu saja mungkin yang lagi. Baik, dan ternyata di sini bukan hanya ada orang tua yang tadi telah sampai ya kita ke sana. Kami mohon juga, kami persilahkan Ustazah Devi ingin sungkem kepada orang tua tercinta, silakan. Saya juga ingin
berbagi kasih dengan orang yang paling sudah sangat berjasa sehingga saya bisa menjadi seperti hari ini. Untuk ibundaku, terima kasih untuk segalanya, Ma. Ada yang tidak pernah Amfi tahu tapi jadi tahu, ada yang tidak pernah aku mengerti tapi jadi mengerti, ada yang tidak pernah aku paham tapi aku paham. Berapa jam Mama tidak tidur di malam hari, berapa tetesan keringat yang sudah Mama curahkan di zagat raya ini untuk membesarkan aku. Terima kasih ya Allah, aku masih beri kesempatan aku membawa ibuku bersujud di hadapan Ka'bah-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon doa dari semuanya. Saya bersama Ustadz ini dari sejak di MKFM Radio. Luar biasa, banyak penggemarnya ibu-ibu, Masya Allah, mahasiswi. Keluarga-keluarga Indonesia, keluarga-keluarga di Bandung ini, dan ternyata di balik sosok beliau ada sosok yang luar biasa, yaitu istri tercinta. Ustadz Ahmad Humaydi ingin juga memberikan salam kepada Umi, kepada istri tercinta. Kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, tadinya istri saya itu orang yang paling tidak mau tampil. Itu seperti istrinya Abu Bakar Siddiq. Biarlah Abu Bakar Siddiqnya yang tampil dan istrinya tidak tampil, tapi saya harus memanggil istri saya. Ya, saya sudah ditemani oleh 4 wanita. Yang pertama ibu saya dan mertua saya di Karawang, dan sekarang ada 2 wanita yang setia mendampingi saya, yaitu Iis Istiqomah istri saya dan Fatimah Az-Zahra anak saya. Ya, saya ingin Umi ke depan, Mi. Paling tidak mau Ibu, saya harus memaksa beliau hari ini biar ibu-ibu tahu siapa istri saya. Kalau saya tidak ada izin beliau, saya nggak bisa umroh, Bu. Jadi, ayo, paling tidak mau tampil, Ibu. Ini sehari-hari saya hidup dengan 2 wanita ini, Bu. Yang satu Fatimah Az-Zahra, yang satu istri saya. Paling tidak mau tampil, sekarang dipaksa untuk tampil. Mohon maaf, Mi, mengganggu keikhlasan Umi. Mohon maaf. Ya, mohon maaf Ibu. Saya 2009 berangkat haji bersama beliau, istri saya. Tahun 2003 itu tadi saya ceritakan, dan tahun 2003 saya berdoa, ya Allah, aku iri lihat suami istri. Aku datang ke sini membimbing suami istri. Kapan istriku engkau panggil ke sini ya Allah? Tiap sujud 2009 saya diijabah, dan saya tidak tahu kalau beliau ternyata sudah ngumpulin uang 25 juta. Bukan uang saya, Ibu. Itu uang yang saya berikan kepada beliau. Itu subhanallah, tiba-tiba kata saya, Mi, wayahna aya nama berangkat, tapi belum tentu berangkat karena kuota habis. Izin Allah, kemudian 2009 berangkat. Dan atas dukungan beliau ini saya bisa di Mazki. Kalau kata beliau, Bi, jangan umroh. Saya nggak berangkat umroh, kenapa? Feelingnya kuat, gitu ya, feelingnya kuat. Jadi kalau Pak Wildan suka ketawa-ketawa. Jadi kalau Pak Ahum bisa umroh, tanya aja istrinya. Tahun sekarang bisa umroh nggak? Tergantung istri saya. Terima kasih Umi. Mohon nanti dulu Mi, ke mana tuh di sini? Kayak gimana ya? Paling tidak mau Ibu tampil. Sekarang saya paksa. Saya mohon maaf menjaga keikhlasan Umi jadi seorang istri. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Itulah persembahan dari Maski Tours and Travel. Semoga kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran pada saat nanti ketika kita berangkat pergi ke Tanah Suci. Dan mohon doanya, mohon doakan kami para pembimbing Maski Tour agar bisa menjalankan amanah Bapak Ibu sekalian dengan baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi apapun yang telah atau yang akan kita laksanakan. Terima kasih. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.